Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maharif. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dari Prodi Ekonomi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan kurikulum. Oke, langsung saja ke materi. Oke, sebelum masuk ke materi, yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu jarak yang harus ditempuh secara sempit atau tradisional. Kurikulum adalah sekedar memuat dan dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang diberikan guru pada siswa guna mendapatkan ijazah. Nah, sedangkan kurikulum untuk secara modern adalah semua pengalaman diharapkan dimiliki peserta didik di bawah bimbingan guru. Oke, dan unsur-unsur pokok yang terkandung dalam kurikulum meliputi tujuan, materi, strategi kegiatan pembelajaran, dan sistem evaluasi. Dan kurikulum yang dimaksud untuk dapat mengarahkan pendidik menuju arah dan tujuan yang dimaksud dalam kegiatan pembelajaran secara kurikulum. Ya, jadi intinya tuh kurikulum itu seperti apa ya, kayak planning apa sih yang harus kita ajarkan dengan tujuan yang lebih baik lagi, dengan tujuan yang didapat. Contoh kayak kurikulum 13 di situ kan menunjukkan kayak kita itu lebih harus terampil siswa itu, seperti itu. Oke, lanjut ke pengelolaan kurikulum. Jadi pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, kurikulum itu sendiri hal yang sangat menuntut keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, sehingga perlu adanya pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan penilaian. Dan pengelolaan kurikulum itu ternyata berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Jadi seperti itu. Oke, next, selanjutnya ya, ruang lingkup. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Nah, terus perencanaan ini merupakan proses seseorang dalam menentukan arah dan menentukan keputusan untuk diwujudkan dalam bentuk kegiatan atau tindakan yang berorientasi pada masa depan. Terus yang kedua itu bahan pelajaran. Bahan pelajaran ditentukan menurut jalan pikiran yang terkandung dalam mata pelajaran yang harus diberikan, serta urutan pelajaran dimulai dari satu pelajaran yang paling mudah dan berangsur-angsur menuju pelajaran yang sukar. Seperti itu. Terus urutan pelajaran ditentukan oleh cara-cara yang paling baik dalam mengajar. Tiap mata pelajaran dapat ditemukan dengan jalan melakukan metode ilmiah. Oke. Terus perencanaan kurikulum dilakukan di tingkat pusat, daerah maupun sekolah. Adapun tingkat tersebut sebagai berikut nih. Ada perencanaan kurikulum di tingkat pusat meliputi tujuan pendidikan, bahan materi yang dikeluarkan dalam bentuk buku GPP atau pedoman sebagai pelengkap buku GPP struktur program. Terus yang kedua, perencanaan kurikulum ditingkatkan di tingkat provinsi nih, meliputi kalender akademik, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan, serta petunjukan pelaksanaan penelitian. Terus yang ketiga, perencanaan kurikulum di sekolah antara lain menyusun kalender pendidikan, menyusun jadwal pelajaran, pembagian tugas mengajar, penempatan murid di kelas. Terus hal-hal yang direncanakan guru sehubungan dengan administrasi kurikulum adalah penyusunan program pengajar yang menyusun satu satuan pelajar dan perencanaan penilaian hasil belajar. Seperti itu. Oke, lanjut, pelaksanaan dan bentuk pengorganisasian kurikulum. Di sini pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan dan kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan penyesuaian terhadap situasi di lapangan. Nah, terus ada prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum.
Yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. Yang kedua, berpusat pada anak. Ketiga, pendekatan dan kemitraan. Keempat, kesatuan dan kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Jadi ketika kita nanti di pusat membuat kurikulum itu kita harus mempunyai prinsip-prinsip seperti tadi yang disebutkan. Oke, dan juga pelaksanaan kurikulum itu dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu sebagai berikut nih. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, di mana pelaksanaan kurikulum dalam tingkat sekolah yaitu kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpin. Kewajiban kepala sekolah antara lain menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksana kegiatan, memimpin rapat dan membawa notula rapat, membuat statistik dan penyusunan laporan-laporan. Terus melaksanakan kurikulum tingkat kelas, di mana pada pelaksanaan ini yang berperan besar adalah guru yang meliputi jenis kegiatan administrasi, yaitu pertama, kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar. Tugas guru terdiri dari ada menyusun rencana pelaksanaan program, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelajaran, dan juga pengisian daftar penilaian kemajuan belajar dan perkembangan siswa. Dan terakhir, pengisian buku laporan pribadi siswa. Nah, yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan berpendidikan di luar ketentuan. Kurikulum yang berlaku bersifat pedagogis dan menunjang pendidikan dalam rangka menunjang tercapaian sekolah. Terus yang ketiga, pembimbing dalam kegiatan belajar. Tujuan utama pembimbingan yang diberikan guru adalah untuk mengembangkan semua kemampuan siswa agar siswa berhasil mengembangkan hidupnya. Bimbingan seorang guru berupa bantuan untuk menyelesaikan masalah peserta didik, hingga peserta didik dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan mampu dihadapinya. Seperti itu. Oke, lanjut saja. Peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, peran konservatif, yaitu melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu, yang dikaitkan dengan era globalisasi sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemungkinan mudah pengaruh budaya asing yang menggerogoti budaya lokal. Maka peran konservatif dalam kurikulum ini memiliki arti yang sangat penting. Jadi biar tidak ada namanya budaya asing juga yang berpengaruh banget ke budaya lokal seperti itu. Terus peran kreatif. Dalam peran kreatif ini kurikulum harus mengandung hal-hal sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Jadi fungsi dari kurikulum peran kreatif ini atau peran kurikulum kreatif ini jadi menuntut siswa itu biar aktif. Karena apa? Karena di kemudian hari siswa itu juga bakal berkehidupan dengan masyarakat. Jadi biar aktif secara ke masyarakat, biar bergerak maju. Apa saja yang ada di masyarakat itu seperti apa yang di lingkungan pertama. Terus peran kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru yang mana harus dimiliki anak didik. Dalam rangka ini peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan seperti itu. Nah, terus fungsi kurikulum. Nah, di sini ada menurut Alexander English dalam Ahmalik 1990 mengemukakan 6 fungsi kurikulum untuk siswa. Yang pertama, fungsi integritas, yaitu kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum harus dapat melayani siswa dengan segala keunikannya. Ketiga, fungsi persiapan, yaitu kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi maupun untuk kehidupan di masyarakat. Yang keempat ya, fungsi pemilihan, yaitu kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai bakat dan minatnya. Yang kelima, fungsi diagnostik, yaitu fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan siswa. Yang keenam, atau yang terakhir, fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum yang harus dapat mengantarkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat.
Seperti itu dari peran dan fungsi kurikulum. Oke, ini terakhir landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofi. Ya, kalian juga tahu kan apa itu filosofi ya? Itu berasal dari bahasa kuno Yunani, dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam dan sophia artinya kearifan atau kebijaksanaan. Filsafat secara arif ya diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Secara populer, filsafat yang sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Yang kedua, landasan psikologis. Di sini ada dua landasan. Yang pertama, psikologis perkembangan anak. Untuk memahami perkembangan siswa, Piaget mengemukakan teori perkembangan kognitif atau intelektual. Kemampuan kognitif merupakan suatu fundamental yang mengarahkan dan membimbing perilaku anak. Tahapan pengembangan yaitu ada 4 juga, tahapan sensorik motorik. Kalian bisa baca di sini. Yang kedua, tahapan pra operasi. Yang ketiga, tahapan operasi konkret. Yang keempat, tahapan operasi formal. Terus yang kedua yaitu psikologi belajar. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau menghubungkan antara stimulus dan respon. Karena itu teori ini dinamakan dengan teori stimulus respon. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya di dalam pengelolaan kurikulum ini sangat banyak sekali ya. Yaitu kita bisa mengetahui apa itu peran dan fungsi kurikulum, ruang lingkupnya apa saja, dan kurikulum itu apa aja. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.